pembuatan paspor terbaru. Sekarang kalau kita mau membuat paspor, kita harus mendaftar online dulu di M-Paspor. Logonya seperti ini dan bisa diunduh dari aplikasi Apple atau dari Play Store. Sebelum mendaftar di M-Paspor, kalian harus membuat alamat email dulu, lalu membuat akun di M-Paspor dan masukkan alamat email yang sudah kalian buat untuk mengisi data-data identitas pribadi. Ada beberapa langkah untuk mengisi data-data di M-Paspor sebelum kalian membuat janji temu. Setelah kalian mengisi data-data di M-Paspor, biasanya kita akan diminta untuk memilih kantor imigrasi mana yang akan kita datangi. Nah, pengalaman saya waktu itu, saya memilih imigrasi yang ada di Lipomoturi atau yang ada di bandara. Tapi ternyata kuotanya penuh dan tidak ada yang berwarna hijau. Jadi kalau hari yang bisa dikunjungi dan kosong itu biasanya berwarna hijau, tapi kalau yang penuh itu berwarna merah. Kalau yang tidak berwarna, itu artinya kuotanya belum dibuka. 1 jam kemudian saya buka lagi aplikasi M-Paspor dan akhirnya saya mendapat di ULP Pasar Pagi Mangga 2. Jadi ULP Pasar Pagi Mangga 2 ini memang terbilang baru, jadi baru beroperasi pada bulan Juni tahun 2022. Di situ saya memilih jam 9 sampai jam 11 siang. Setelah itu, saya mendapat email bahwa saya harus membayar dan mendapat kode untuk melakukan pembayaran paspor yang waktu itu saya pilih adalah paspor elektronik seharga Rp650.000 per orang. Jatah pembayaran hanya diberikan selama 2 jam. Kalau 2 jam tidak dibayar, artinya aplikasi atau pendaftaran kita dianggap hangus. Waktu itu saya membayar lewat ATM dan berhasil, dan tak lama kemudian saya diberi pemberitahuan bahwa saya sudah membayar, melunasi pembuatan paspor, dan kemudian saya mendapat surat undangan untuk datang pada hari Senin tanggal 19 Desember di ULP Pasar Pagi Mangga 2 yang ada di lantai 5. Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi selama kita membuat paspor melalui M-Paspor tersebut adalah kartu keluarga, yang kedua paspor asli karena saya perpanjangan, lalu yang ketiga fotokopi KTP, yang keempat adalah akte kelahiran. Kalau misalkan belum ganti nama, namanya masih memakai nama asing, harus menyerahkan surat ganti nama juga. Bagi yang sudah menikah, harus menyertakan akte pernikahan atau buku nikah yang juga harus difotokopi terlebih dahulu. Untuk mengisi aplikasi M-Paspor, kita harus verifikasi NIK terlebih dahulu, kemudian mengisi data-data, lalu unggah dokumen dan persyaratan, melengkapi data pemohon, tambah pemohon bila ada yang lain, pilih kantor imigrasi dan waktu kedatangan. Kemudian setelah itu kita diminta untuk membayar, lakukanlah pembayaran, dan kemudian layar yang ada di M-Paspor kita akan berubah menjadi warna hijau bila sudah membayar. Berikut ini adalah ULP atau kantor unit layanan paspor yang saya dapatkan setelah mengisi aplikasi M-Paspor. Saya mendapat di Pasar Pagi Mangga 2 yang ada di lantai 5. Ini adalah perjalanan saya menuju ke Pasar Pagi Mangga 2. Pada pagi hari, Pasar Pagi Mangga 2 terlihat masih sepi dan kantor baru dibuka pada jam 9 pagi. Kantor unit layanan paspor ini yang ada di Pasar Pagi Mangga 2 baru saja dibuka dan beroperasi pada bulan Juni tahun 2022. Setelah pintu gerbang dibuka pada jam 9 pagi, kami langsung naik lift menuju ke lantai 5. Terlihat masih sepi dan toko-toko masih belum pada buka. Tapi untuk menuju ke ULP Mangga 2 ini cukup mudah karena ada spanduk yang cukup jelas. Dan kami melewati toko-toko yang masih terlihat sepi dan lengang. Begitu sampai di tempat, kami harus mengisi daftar antrian terlebih dahulu dan kemudian petugas memanggil kami setelah mesin untuk mengambil nomor antrian beroperasi.
Saya mendapat antrian A014 dan kemudian mengisi formulir untuk perpanjangan paspor. Setelah foto, mendapatkan formulir untuk mengambil paspor. Paspor selesai kira-kira sekitar 10 hari kerja. Dan ini saya mengambil paspor di ULP Mangga 2 lantai 5 seperti tempat saya foto dan mengajukan paspor. Ini adalah paspor elektronika yang berisi 48 halaman dan di belakangnya ada kotak tanda tangan. Masa berlaku paspor 10 tahun, mulai dari 23 Desember 2022 sampai dengan 23 Desember 2032. Jadi sekarang untuk memperpanjang paspor atau membuat paspor, kita harus mendaftar dulu aplikasi online di M-Paspor. Kecuali kalau sudah lansia, bisa langsung datang, tak usah mengisi antrian online di M-Paspor. Sebagai informasi tambahan, buku saya yang berjudul Traveling ke Eropa Pasca Pandemi sudah terbit. Buku bisa didapatkan dan dipesan di Stiletto Book atau di Shopee dan Tokopedia. Dan setelah itu akan dikirimkan sekitar 3 minggu setelah pemesanan. Demikian informasi yang saya berikan. Silakan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.